بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرات المحترمين والمكرمين para kiai, para asatid, para sepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, kanca batir kabeh, hadani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebuah perumpamaan untuk orang-orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya, dicontohkan ataupun digambarkan dengan seperti perilaku seekor anjing. Seekor anjing. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 176 yang berbunyi walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqussusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Yang secara garis besarnya adalah orang-orang yang senantiasa menurutkan hawa nafsunya, tidak memikirkan urusan akhiratnya. Itu Allah gambarkan seperti halnya seperti anjing, di mana ketika dia dihalau, anjing itu dihalau, diusir, digusah, ya tetap baik, yalhath, menjulurkan lidahnya. Dia dihalau, diusir, dikebis, dibegis, ya tetap melit, menjulurkan lidahnya sambil meneteskan air liurnya. Ketika dia dibiarkan pun juga tidak kita urusi, dia pun tetap dalam keadaan menjulurkan lidahnya. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang, meskipun itu keluar dari orang-orang yang soleh, yang menjadi petuah untuk dirinya, menjadi mau'idhah untuk dirinya, dia nggak peduli sama sekali. Dihalau pun dia tetap menjulurkan lidahnya, tidak dihalau pun, dibiarkan sekalipun dia tetap menjulurkan lidahnya. Akan tapi betapapun anjing itu dijadikan sebuah contoh yang tidak baik, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengatakan di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran yang ayat yang ke-190 sampai dengan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Pada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu pun yang telah Allah ciptakan itu pasti, yang pasti tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan itu secara percuma. Artinya yang diciptakan oleh Allah itu sejelek apapun perilakunya, itu pasti ada hikmah yang bisa diambil. Kalau kita telusuri beberapa kalimat
yang menunjukkan arti anjing. Kalau dalam bahasa Arab namanya kalbun. Kalbun mufradnya, jamaknya adalah kilabun. Di dalam Al-Quran ternyata Allah menyebutkan kata kalbun itu sebanyak 5 kali. Satu kali dalam surat Al-A'raf 176 untuk dijadikan sebagai contoh orang-orang yang tidak baik. Sementara yang 4 kali Allah sebutkan kata kalbun yang artinya anjing itu Allah sebutkan 4 kali di dalam surat Al-Kahfi, yang menunjukkan bahwa kalbun yang disebutkan di dalam Al-Kahfi ini adalah anjing yang baik. Satu kali Allah menjadikan contoh anjing itu untuk hal yang tidak baik, sementara Allah menjadikan sebuah contoh anjing itu untuk sesuatu yang baik disebutkan 3 kali. Disebutkan terus secara zahir, bukan menggunakan isim dhamirnya, tapi disebutkan kalbuhum. Sebagaimana dari surat Al-Kahfi, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Ayat yang ke-18. Kemudian ayat yang ke-22. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. 3 kali. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. 4 kali. Ternyata anjingnya Ashabul Kahfi ini anjing yang dijadikan perilaku untuk orang-orang yang baik, yang ketika dia mau mengikuti orang-orang yang soleh, pasti dia akan mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh. Anjingnya Ashabul Kahfi ini bukan milik salah seorang dari mereka. Ini kalau saya mengacu kepada satu riwayat yang mengatakan bahwa anjing ini bukan milik mereka. Akan tapi ketika mereka meninggalkan desanya, meninggalkan kotanya, hendak mengungsi ke gua Ashabul Kahfi itu, di tengah jalan mereka bertemu dengan seekor anjing. Dan anjing ini nggak tahu anjingnya siapa. Jadi usul-usulan. Ketika dihalau oleh mereka para Ashabul Kahfi, anjing ini nggak mau, nggak mau meninggalkan, digusah melayu. Barang para Ashabul Kahfi melanjutkan perjalanan, anjing ini mengikuti lagi, berhenti lagi, digusah lagi, dihalau lagi, balik lagi, dihalau pulang lagi. Jadi digusah terus, tapi anjing ini memaksakan diri mau ikut. Sehingga di dalam tafsir As-Sawi itu dikatakan begini, faqala lahum al-kalbu ana uhibbu ahbaballahi azza wa jalla fanamu wa ana ahrusukum. Anjing ini mengatakan begini kepada para Ashabul Kahfi itu, saya ini anjing. Saya adalah anjing yang senang kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Nanti ketika kalian yang tidur, kalian tertidur, biar nanti saya yang jaga kalian, kata anjing itu. Anjing ini mengatakan bahwa saya ini adalah anjing yang senang kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Dalam arti saya akan memberikan sebuah rasa aman untuk kalian. Ketika kalian tidur, nanti biar saya yang jaga. Saya yang siap sedia. Saya yang menjadi pengawal kalian. Sehingga kalian bisa tidur dengan nyenyak tanpa diganggu oleh siapapun. Anjing ini mengatakan begitu. Maka para ulama ahli tafsir itu menjadikan anjing ini sebagai contoh. Sejelek apapun hatta kue anjing, ketika dia senang kepada orang soleh, pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sekian banyak binatang, yang masuk surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi.
Jadi malulah kita ketika tidak mau menjadi murid ataupun tidak mau mengikuti orang-orang yang soleh. Anjing yang Allah katakan sebagai binatang yang najis, yang menjadi perilaku orang-orang, menjadi percontohan orang-orang yang tidak baik, ternyata masih bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk kita semua. Sesibuk apapun kita, tetaplah hati kita punya rasa cinta kepada orang-orang yang soleh, sehingga kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang butuh berteman dengan orang-orang yang soleh, agar nantinya segala keberkahan yang Allah limpahkan untuk mereka akhirnya pun juga kita dapatkan dan memberikan kemanfaatan fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Ila huna wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.